Kompleks kalau di si komunitasnya selalu ya. Ya, pastilah itu mah. Dimanapun pasti ada ya. Ya, tapi mostly di komunitas tuh Ya. pasti gitu, saling ngomongin satu sama lain. Ya. Gitu. Itu yang harus dijaga kayaknya. Oke. Oke, para noise maker, balik lagi bersama saya Yopi yang sudah libur beberapa lama ya untuk edisi podcast Talk the Noise. Sekarang Hiatus. saya akan mulai lagi. Enggak sih dihapus, cuman break dulu dengan kegiatan jalan-jalan keluar kota. Oke, hari ini saya akan berbicara di seputaran olahraga extreme sport. Salah satunya adalah skateboard bersama teman saya yang satu ini, teman lama Ega MP. Ega MP. Ya, live, yes. MP-nya apa? Nama panjangan sebenarnya. Oh, nama panjang. Manggala Putra. Jadi nama saya itu bukan Ega, Pak. Apa? Lega. Lega. Ya. Oke, terus? Lega Manggala Putra disingkat. Oh, tapi asli orang Bandung. Itu orang Bandung. Orang tua Bandung. Orang tua Bandung. Oke. Ini buat para skateboarder seluruh Indonesia udah pasti ya, muka Ega udah nggak asing lagi gitu loh di dunia skateboard. Oke, Ega, kita ngobrol soal skateboard. Berapa tahun main skateboard? Tahunnya 22. 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun berarti tahun 2000 ya? Ya, tahun 2000. Tahun 2000 Tahun berarti. 2000. Pas 2000-an. Pas 2000. Milenial. Milenial. Oke, berarti saya udah pindah ke Bali tuh. Udah tahun 98, anjir. Solid. Kenapa suka skateboard? Skateboard, sebenarnya saya nggak suka skateboard dulu, belum suka skateboard. Dulu tuh saya cita-citanya jadi pengen pemain basket, Pak. Pemain basket? Pengen pemain basket. Itu karena... Saya suka Raptors dulu. Oke. Vince Carter Ya. Oke. Cuma karena zaman dulu SMP, saya cobain ikutan di tim sekolah. Tidak lolos ya. Mungkin kurang berbakat. Kurang jangkung meren. Itu juga salah satu faktor, kurang jangkung, kurang berbakat, jadinya nggak keterima tuh. Terus nyobain main bola juga sama, jadi cadangan. Mending jangan main bola daripada jadi cadangan, kalau saya dulu mikirnya gitu. Balik ke rumah, lihat kakak sama temen-temennya, kakak dulu udah SMA, pada main skateboard tuh depan rumah. Akhirnya, udahlah iseng-iseng, curi-curi, coba-coba. Suka, terus teman-teman di sekolah juga dulu main THPS, ini hak pro skater, jadi ya mulai tertarik dari situlah. Oke, berarti karena lihat kakak? Karena lihat kakak emang. Kakak masih main sampai sekarang? Enggak. Malah jadi pemain basket? Dia tuh kayak kebalik ya. Kakak saya tuh loncat-loncat. Jadi dulu dia main skateboard, terus main band, terus softball, terus apa lagi. Oke. Pokoknya semua olahraga dia coba. Ya dia coba loncat-loncat. Oke. Ega main skateboard sama kakak, teman dan lain-lain. Nah, teman. Pertama kali main di skatepark di mana? Dulu pertama main di skatepark tuh Bukit. Oke. Oh ya benar, tahun 2000 udah ada Bukit. Bukit ya, 2001 kayaknya. Apa 2002 gitu, lupa saya main. Diajakin sama anak-anak Cimahi dulu. Cimahi skateboarding. Dulu tuh yang ngajak Vidi. Vidi maternal? Ya, yang ngajak Vidi sama anak-anak Cimahi. Main dulu awalnya adalah spot namanya PLN. Emang di PLN. Iya. Di depan kantor PLN, terus ada tangga gitu, main di situ, terus lama-lama ada skatepark baru di Bukit. Di Bukit. Akhirnya cabut ke sana. Pertama kali lihat ya udah kayak wah, ini ya yang kayak di game. Di game. Oke. Akhirnya main, terus nggak lama ketemu anak-anak yang sampai sekarang saya main skate bareng gitu. Oh. Terus kalau menurut Ega pada saat itu sarana cuman ada di Bukit aja untuk skatepark? Setahu saya sih ya cuma Bukit ya. Oke. Kalau di luar negeri kan udah banyak ya, nggak kayak di kita gitu. Di tahun 2000, sedangkan di tahun 2000 kalau nggak salah event extreme sport pada saat itu lagi rame-ramenya ya. Dulu tuh zaman apa ya? Philip Extras ya? Iya, Extras ya. Atau X-Ray. Ya, saya belum main, masih nonton di TV itu pagi-pagi mau sekolah tuh nonton dulu. Oh, oke. Itu belum main, saya belum main.
habis itu tuh adalah kompetisi kecil kayak dari si zaman dulu Nokia, ada pertandingan di Dago gitu-gitu Iya, iya. ada. Oh, berarti event pertama itu yang Ega ikutin, Nokia itu? Event pertama tuh, aduh apa ya? C59. Oh, oke. Berarti C59 seingat saya itu dulu kan ada Philip dan lain-lain yang besar. Akhirnya Setelah itu baru ya keluar bikinlah tuh C59 ya. menyerupai ya. Ya menyerupai yang Oke. di Gedung Sate. Oke, Nah, ya, itu ya, pertama benar. kali Ya, saya. ya. Oke, itu kan mereka juga bikin skatepark ya. Ya. Cukup besar gitu. Lumayan gede itu, Ya. cukup gede. Ya. Ah, terus berarti tahun 2000 angkatannya Ega tuh berarti di bawahnya Ega tuh di bawahnya Gatot ya? Iya. Oke, berarti seangkatan sama Dom-dom, Oke. tuh Gea, Iya. Endo, Pevi, Oke ya. Oh iya. Anjar, gitu, kayak gitu-gitu. Oke. Dulu ada Aldi, ada Arab, terus banyak sih, lumayan. Berarti Kita yang segeng aja di Tegalga dulu mainnya. Oke, berarti Tegalega dulu apa Bukit? Bukit dulu saya. Bukit. Nah dari Bukit tuh saya ketemu Endo, ketemu Pevi gitu. Nah, baru tuh diajak, main ke sana aja. Ya, di Tegalega, ya. Gak diajak sih, saya yang minta boleh main di sana nggak gitu. Akhirnya jadi nongkrong di sana sama Juju dulu, Nah, legendnya. dan BMX juga ada di sana kalau nggak salah. Ada di dulu Tegalega. almarhum ada. Ya. Nah, Saya masih inget tuh. saya juga sempat juga main di sana sebelum saya ke Bali kalau nggak salah. Iya, apa sudah ke Bali ya? Sebelum ke Bali Ya. saya. Soalnya masih zaman-zaman masih ada kayak gede baginya lagi lah kalau di Tegalga apa? Iya. Pasar. Iya benar. Pasar barang-barang bekas. Masih enak lah, banyak LED panjang ya, ada drop-in juga. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa kita main di dalam Ya, situ ya. udah nggak boleh. Jadi cuman main di luar-luar aja. Oke, berarti event pertama C59, juara tuh. C59. Enggak, soalnya baru bisa turun sama Indi. Ya, baru bisa basic lah. Baru bisa yang basic. beneran basic gitu yang. Tapi yang seangkatan sama Ega pada saat itu ikut lomba juga. Ikut lomba nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Hiburan aja lah itu. Dulu paling yang di atasnya tuh Uca almarhum. Iya ya. Ya udah menang kalau nggak salah. Oh, oke. Terus setelah C59 ikut lagi event. Ikut lagi event keduanya di ISA, di TSM. Oke. Kalau dulu masih BSM. Oke. Dulu masih Oh, BSM, iya, BSM. ISA Bener, series bener. gitu. Yang di Gatot Subroto ya? Tahun 2002. Oke. Nah, itu saya pertama kali menang tuh juara 2. Oh, Beginner, masih Iya, beginner. benar. Dulu waktu itu Isa bikin ya. Waktu itu banyak surf industry yang support ya. Ya, masih zaman-zaman eranya mereka tuh. Iya, betul. Ya. Ada Volcom, ada Rifkel, ada Rusty dan lain-lain ya. Pasti Quicksilver itu masih selalu support event Ya. skateboard. Ya. Oke, oh itu juara ke-1 di beginner. Juara 2 di Juara 2. beginner. Nah, Itu selang berapa lama dari C59 ke setahun kayaknya. setahun? Selang setahun. Berarti ada dampak dong dari istilahnya keinginan Ega untuk bisa menjuarai satu event. Iya, soalnya dulu tuh kita segrup satu geng tuh dulu tuh cita-cita pengen menang tuh cuma satu, sebenarnya nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin pengen sponsor atau pengen jadi iya. profesional, nggak ada tuh. Kita semua tuh cuma mikirin kita pengen ini aja, pengen juara biar dapat skateboard. Oke. Karena pada zaman itu dapat skateboard susah kan? Benar. Nah. Iya. Sulit dan mahal ya. Mahal. Iya. Jadi akhirnya, wah gimana caranya bisa punya papan? Ya satu-satunya cara ya harus menang gitu. Oh, itu goal Goalsnya utamanya. cuma itu sebenarnya. Oke. Dulu tuh goalsnya cuma itu, jadi nggak Keren, ada tuh keren, pengen keren. pengen jadi profesional, nggak ada, pokoknya harus menang biar papan bisa baru bisa main terus gitu. Oke. Sebenarnya sesimpel itu dulu. Nah, pada saat itu Ega untuk selama 1 tahun itu kan pasti papan rusak dan lain-lain ya. Pada saat waktu ikut event C59 ke itu. Zaman dulu tuh muter sebenarnya, misalkan si Endo beli papan baru tuh, ntar udah agak rusak dibeli sama saya, Oh. jual lagi sama Pevi, nanti Iya, jual iya. lagi sama siapa, muter aja. Sampai benar-benar dadas. Sampai benar-benar emang udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Kemarin baru ngobrol banget sama si Pevi kayak, anjir, sedih ya dulu tuh kita gini-gini, sekarang udah nyampe di level ini gitu. Benar. Kayaknya sekarang mah orang rusak sedikit kayaknya dibuang ya. Ya kasihin gitu. Kalau dulu kan, sampai hancur, sampai ditambal dulu, ditambal Ya. supaya bulat lagi Ya, tuh. si apa tel sama nosnya ya. Nosnya udah hancur, ditambal biar bulat lagi tuh pakai bubuk gergaji itu ditambalin biar bagus lagi gitu. Sampai dulu memang saya pernah dicat lagi gitu biar kayak Iya, iya. baru. Ya pada akhirnya Sesulit itu. sulit itu emang ya perjuangan ya, Ya, betul. pengorbanan dan perjuangan. Ya. Tuh, dengerin tuh ya Noisemaker. Jadi untuk para skateboarder sekarang sebetulnya kalian itu udah jauh lebih enak gitu loh. Jadi perjuangan kakak-kakak kalian itu yang seperti tadi Ega sampaikan sangat
ripuh gitu kalau bisa dibilang. Terus susah didapat juga papan kan. Betul, hanya ya. beberapa toko aja yang menjual gitu, terus ya udah harganya juga mahal. Betul ya. Ya, Kalau sekarang malah ada produk lokal malah ya. ya kalau sekarang malah bingung gitu. Saya punya brand dulu terus ada 300 papan di rumah kayak udah beda ceritanya aja kayak. Oke. Ya, kalau dulu tuh punya papan baru satu sampai dibawa tidur gitu. Oke, dari sekian dari 2000 sampai sekarang masih main skateboard, tentunya juga udah beberapa puluh kali ikut event ya. Ya, Event mana yang paling berkesan dan event mana yang paling buruk? event yang paling berkesan tuh kayaknya zaman-zaman 2006 apa 2007 ya. Pokoknya saya inget banget tuh, saya lagi enak-enaknya main trik, lagi explore banget gitu, semua trik landing. Itu di Bukit, satu yang di Bukit itu saya juara 2 kelas amatir. Kalau dulu masih amatir, Iya, iya. belum ada pro kayak Pro, sekarang ya. atau open belum ada, Ya. masih ada beginner, menengah, sama amatir. amatir. Dom-dom juara satunya, terus satu lagi tuh di Jakarta dulu acaranya Volcom, Oke, Wild in the Park mungkin ya. Wild in the Park Ya. di apa tuh namanya, museum Oke, Mandala apalah gitu, lupa namanya. Nah itu dulu saya cabut dari Bandung sama anak-anak tuh pakai travel apa pakai bis, lupa, nyampe sana pertandingan itu tuh hari ulang tahun saya. oh wow, Nah, hari ulang tahun, terus orang di rumah tuh lupa saya ulang tahun, saya cabut aja. ya ya. Orang-orang di rumah lupa, terus saya cabut. Dulu ada skater dari Malaysia, Singapura segala macem. Nah waktu itu masih beginner saya, tapi juara satu. Terus ya karena lagi ulang tahun aja Iya. kayak dikasih hadiah gitu. Terus lagi prima main, terus pas dicek tuh duitnya kayak 50 ribuan, tapi nggak beres-beres tuh pertama kali dapat duit banyak dari skateboard gitu. Wah akhirnya banyak gitu, berkesan lah. Ya, jadi udah bukan ngejar lagi papan skateboard ya, ngejar Nah, duit. sekarang udah mulai ngejar duit tuh, karena dari sebelum itu udah sering dapat juara si beginner tuh, Iya. dapat papan berapa kali kayak ikut karnival Ya, kan. ya. Biasanya yang bounty hunter tuh saya sama Pevi. Jadi kalau di kamar hotel tuh piala, papan, barang banyak banget. Ya, ya. Berdua gitu. Kalau yang terburuk apa ya? Paling nggak seburuk yang si eventnya, nggak buruk gitu, bukan masalah event. Dulu saya pertandingan di Bukit pernah, tapi kelingking kaki saya patah. Wow. Jadi kayak aduh, Itu waktu praktis atau? ya lagi Oh. lagiran. Lagiran? Jadi kayak hati tuh lagi wah ini bisa menang nih Wah, iya. pertandingan, tapi ternyata cedera. Cedera? Kenapa kok bisa cedera waktu itu? Kelingking. Kayaknya Aneh random. Soalnya kayak nggak masuk akal gitu loh. kaki saya gini turunnya ke kiri. Oke. Terus kena ujung truk. Oh, iya, Nginjek I see, truk. I see. Jadi ketekan gitu. Kena patah. Oke, kita ngomongin soal cedera. Selain kelingking, cedera apa lagi yang paling parah? Kalau ankle apa segala macam ya sering lah ya. Iya, Terus pijedot apa segala macam sering. Paling yang paling parah ligamen. Ligamen sih. ya? Ligamen si lutut kiri saya ligamen dulu tahun 2015. 2015. Nah, di Semarang tuh acara IOFC. Mungkin harusnya itu yang paling buruk kayak gimana. Ya, IOXC yang di Semarang ya, IOFC saya ya. ingat itu. Karena si skateparknya hancur juga tuh. Itu dulu terus kita cabut karena nggak bisa main tuh, si eventnya nggak bisa dilanjutin gara-gara si skateparknya hancur. Oke. Akhirnya kita ya udah cek spot aja, keliling kota Semarang. Semarang dingin kan ya? Ya, betul. Dingin banget. Tapi sekarang panas. Ya, dingin banget, panas ya. Saking panasnya Semarang, akhirnya udah stres, udah capek, terus ada spot gitu, ada tangga set gitu, 6 tangga. Si setnya kecil, nggak terlalu gede, cuma ya waktu itu maghrib saya ingat masih adan, terus anak-anak berhenti dulu lah, adan gitu. Terus saya bilang, oh adan mah nyuruh sholat, Iya. nyuruh berhenti. Akhirnya main tuh baru sekali coba langsung kena, wow, dan itu sampai sekarang. Langsung gitu. Langsung gitu, kontan sekali coba. Kontan sekali coba. Kamu jatuh memang si lutut ngebentur atau? Enggak, jadi kena impact aja. Oke. Turunnya kayak gini nih. Terus tiba-tiba jatuhnya balik lagi. Oh, Jadi oke. dalamnya dulu yang Iya, rusak iya. tuh awalnya. Terus lama-lama pakai lagi, kena lagi, akhirnya tambah parah gitu. Tapi udah operasi. OTW. OTW. Udah daftar, tinggal nunggu operasi aja. Wow. Kemungkinan bulan Desember atau awal Januari. Operasi. Untuk di Indonesia atau di mana? Di sini di Bandung. Oh, ada? Banyak sekarang, bagus. Oh, oke.
Karena banyak juga ya pemain-pemain extreme sport BMX juga banyak sih ligamen ya. Mereka udah pada goyang-goyang gitu. Ya jadi buat kalian sih sebetulnya kayaknya aneh ya kalau pakai protektor gitu. Tapi ya gimana ya? Kalau skateboard gimana? Pakai protektor nggak? Nggak ngaruh sih karena impact di dalam kan sebenarnya. Oke. Gara-garanya kalau saya Ya. impact dari dalam si meniskusnya pecah. Terus dari situ mulai tuh banyak cedera yang lain-lainnya ngikutin gitu. Oke. Karena dari awalnya kayaknya udah salah tuh. Biasanya si skater tuh jarang pemanasan. Betul, ya. Vitaminnya kurang. Iya. Exercise kurang. Ya. Gitu. Nah itu yang jadi masalah. Harusnya ya dulu belum ngerti kali ya. Baru ngertinya sekarang-sekarang kayak oh ternyata kalau mau jadi skateboard itu ya di-treatnya harus seperti atlet gitu kayak. Ya, betul. Olahraganya Ya, di gym luar lah ya. skateboard, at least Ya. nge-gym biasanya ngaruh ke Otot ya. otot, jadi ke main kita juga progresnya bisa lebih bagus gitu. Betul. Tuh. Jadi buat para skateboarder ya tetap warming up ya, vitamin, tong mabok wae, maboknya diatur gitu loh. Terus asuransi penting. Kayak zaman sekarang tuh kan ada BPJS ya. Ya. BPJS juga nge-cover gitu, nge-cover kayak buat operasi lutut apa segala Oh ya? macam. Iya, tapi jangan bilang main skate. Oh ya betul tuh. Ya, bilang aja jatuh dari mana gitu. Nah, salah satu triknya ya, jangan jujur. Jadi bohong itu ada baiknya juga. Oke, Ega, ngomongin masalah tadi ya, yang tadi kamu sempat bahas bahwa skateboarder itu bukan hanya main-main aja, gitu, tapi harus ada warming up, ada exercise, vitamin dan lain-lain. Terus mungkin yang pelakuannya seperti atlet ya, harus ke gym, memperkuat otot dan lain-lain. Itu wajib menurut Ega? At least workout lah di rumah. Oke. Wajib sih. Ya. Wajib sih. Atau sepedahan juga. Ya. Bare minimumnya sepedahan aja. Jadi bukan berarti kamu workout, kamu pergi ke gym, kamu akan menjadi body ray? Enggak kan? Iya, Ya, kan ya. ada beberapa tuh kayak misalkan mau ngelatih si kakinya. Ya. Oke. Soalnya akan beda juga hasilnya tuh. Biasanya kalau di anak-anak tuh dom-dom. Dom-dom ya? Dom-dom kelihatan badannya fit gitu. Ya. Jadi ya main juga lebih punya power gitu. Ya, betul. Dengerin, jadi bukan hanya skill aja yang diasah ya. Iya. Jadi dijaga juga. ya Jaga badan kamu harus sayang, kamu harus jaga gitu loh sebaik mungkin supaya hasilnya juga bisa baik kan. At least bisa main lebih lama dari. Betul banget. Kalau di BMX sih memang latihan perut ya lebih banyak. Jadi pada saat lomba itu pengaturan nafas kalian bisa lebih stabil gitu. Karena kan waktunya cuma 60 detik aja pada saat kamu lomba, kamu harus konsen dengan waktu, kamu harus konsen dengan trik gitu. Jadi kalau kamu nggak latih pernapasan, ya goodbye, dan otot-otot tangan atau kaki gitu. Karena melakukan trik kan pakai tenaga, merenya lain ku sangu wae. Ingat ya, jadi bukan sangu ya. Sebenarnya sangu mah itu mah cuman tambahan aja gitu. Malah jadi lemas sebenarnya. Iya. Kalau kebanyakan makan, Bener. ya, badannya Jadi kerja. kamu tetap harus ke gym. Gym lah oke lah, atau workout di rumah, atau sepedahan biar otot kakinya Ya betul, terjaga, sit up kayak gitulah. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, dulu tuh nggak ada kesana, soalnya nggak kepikiran jadi main, nggak pernah pemanasan, main aja langsung. Bener. Edukasi sih sebenarnya ya, Iya. lebih ke edukasi. Oke, Ega, menurut kamu main skateboard lebih ke fun, apa lebih memang harus yang wah gua harus ikut event gitu ya, kayak si kalau luar negeri si Naija ya, anjing event, tapi ada juga yang memang tipikal skateboarder tuh yang filming santai, bikin part-part gitu ya, video part dan lain-lain. Menurut Ega gimana? Sah-sah aja semua itu atau gimana? Menurut saya sih sah-sah aja sih sebenarnya. Kayak si Najah kan dia melakukan semuanya. Oke. Video part iya. Kalau menurut saya fun iya. Jelas ya fun gitu. Handrail gede-gede dia. Kayak pakai main aja, berarti dia udah ngerasa fun sama skateboarding. Event iya. Buat menunjang ke hidupnya dia. Iya. Ya sah-sah aja sih, kayak kalau di musik tuh ada genre kali ya. Ya betul, ada genre. Pop, ada hardcore. Ya ada reggae dan lain ya. Ada reggae dan lain-lain ya, di skateboard juga sama ya, sah-sah aja sih. Selama kamu senang melakukannya ya udah. Jadi go ahead aja ya. Jadi sebetulnya orang lain juga nggak bisa ngejudge ya kamu. Oh kamu kudu Nggak bisa, karena beda juga vibe-nya. Kayak orang yang misalkan core banget lah. Gue skater banget nih, nggak mau ikut pertandingan. Ya. Ketika pas pertandingan, belum tentu dia sejago waktu dia main di luar pertandingan, karena beda vibe-nya. Benar. Ya kalau saya pribadi ya, ini kalau saya pribadi ya, saya suka kontes sebenarnya. Oke. Karena biasanya after kontesnya tuh nge-push saya buat jadi lebih baik. Kayak misalkan pertandingan nih, terus kalah sama orang itu misalkan, terus jadi motivasi kan? Motivasi betul. Oh ya udah ngulik lagi tuh yang lebih bagus. Kalau saya sih gitu. Tapi ada juga beberapa skateboarder ataupun BMX rider yang benci kayaknya sama kompetisi. Gue mau nggak mau gitu, kayak mendapatkan satu pressure gitu loh. Kamu
kan banyak gitu karena pada saat kita bertanding kan pasti pressure itu akan ada ya, adrenalin akan meningkat gitu. Dan ada juga beberapa orang yang gue nggak suka gue lebih suka begini-begini aja gitu. Ya kalau nggak suka sih nggak apa-apa gitu, tanpa harus ngejudge yang pertandingan tuh salah, skateboard nggak gitu. Oke. Tuh, dengerin. Jadi semua sah-sah aja, silakan semua pilihan ya. Pilihan gitu. Mau jadi Betul. influencer ya terserah gitu. Ya. Jualan banget ya terserah sih sebenarnya. Ya betul. Tapi cuma kalau saya pribadi, at least ya si skater harus ngejaga keeksklusivitasan si skateboardingnya itu. Itu dia. Jadi biar tetap keren si skateboardnya ya, gitu. Benar. Oke, Ega, kompetisi kita udah bicarain masalah kamu fun dan lain-lain. Saya dengar kamu dulu punya bisnis sampai sekarang kan masih punya bisnis. Dulu sempat bikin papan dan lain-lain. Itu gimana ceritanya? Kok bisa terinspirasi untuk kamu bikin? Gue bikin papan aja sendiri gitu loh. Sebenarnya saya yakin tiap si skater tuh punya cita-cita, adalah cita-cita ke situ ya, pengen punya skatepark sendiri, pengen Betul. punya bisnis sendiri. Mungkin karena umur saya udah mulai bertambah ya, berkurang. Umur udah mulai berkurang, jadinya kayak wah saya juga nggak bisa terus-terusan di sini nih, kayak terus fight, ikut pertandingan segala macam ya, harus regenerasi dan segala macam ya udah. Akhirnya ya mungkin salah satu bukti saya mau support ke scene skateboarding itu sendiri ya, saya bikin skatepark gitu. Oke. Bikin skatepark, bikin toko gitu, bikin brand, biar si scene-nya hidup gitu. Oke. Kalau industrinya hidup, terus si skaternya tambah banyak kan, semuanya jadi setuju. saling bersinambungan. Iya. Tapi kan itu mah ego ya. Betul nggak? Pada awalnya. Iya. Iya, pada awalnya cita-cita sendiri lah. Iya. Ego sendiri pengen bikin ini ya pada awalnya. Iya. Tapi memang kita kan hidup di komunitas. Betul. Saling membesarkan, saling support satu sama lain gitu. Jadi akhirnya ya udah, seiring berjalannya waktu jadinya untuk semuanya gitu. Kalau ngobrolin masalah profit nggak sih? Kalau sejauh ini ada profit, tapi nggak yang profitable yang menghasilkan banyak uang gitu. Apalagi khususnya skatepark, kalau tanya semua orang yang punya skatepark, nggak sih, nggak profitable itu. Mungkin sekarang mungkin bisa ya, karena banyak brand yang di luar si skateboard atau sampai pemerintah juga udah mulai melirik tuh, ya mungkin bisa jadi. Jadi satu lahan bisnis baru? Lahan bisnis baru gitu. Tapi kayaknya long term gitu. Dengerin ya. Jadi kalau nggak short term sekalian kayak buat event misalkan, itu mungkin bisa. Harus. Jadi begitu ada skatepark, bikin event. Tapi kan kalau tiap minggu bikin event juga kan kurang ya. Betul. Ya. Jadinya ya udah. Mungkin sekarang menjanjikan sih. Ya, karena udah mulai memasyarakat lah sekarang skateboard ya. Berarti untuk menutupi minus yang tadi, kamu bikin yang tadi itu ada clothing, ada papan dan become professional skateboarder aja gitu, karena ada fee monthly dari sponsor, terus ada royalty dari papan. Iya, betul. Berarti masih berjalan itu semua? Masih berjalan, skatepark sekarang masih ada, udah 11 tahun berarti. Wow, 11 tahun ada di Lucky Square ya? Ya, Lucky Square Mall di Jalan Jakarta. Jadi buat para noise maker yang belum pernah ke skateparknya Ega MP bisa langsung tadi di Lucky Square, tinggal searching aja di Google. Tempatnya keren di dalam mall. Di sana ada ini juga, ada skate school. Ada skate school, wow, luar biasa. Itu yang kamu bangun itu pure dari kamu, apa kamu ada support dari pemerintah atau apa gitu loh? Apa dari swasta atau mungkin ada investor? Kebetulan dulu tuh saya kurang suka bersinggungan sama pemerintah. Karena satu saya nggak ngerti. Seru nih. Karena satu saya nggak ngerti. Kedua saya nggak mau ribet. Itu kan. Betul. Kan urusannya panjang biasanya kalau birokrasi ya. Birokrasinya panjang gitu. Nah saya tuh kurang suka gitu karena ribet. Iya. Dan nggak ngerti aja. Hidup wayang selirnya. Iya, mikirin sendiri aja pusing gitu. Karena terus nggak ada jalur ke sana aja. Iya. Kalau mungkin ada jalur ke sana dari dulu mungkin ya. Iya. Cuma kan dulu saya cukup masih muda lah. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Jadi akhirnya patungan tuh sama brand-brand. Jadi tempat ada, terus buat alat kita udahan tuh sama brand-brand lokal. Barter lah ya istilahnya lah. Ya, taruhin logo gitu untuk beberapa bulan lah gitu. Ngerti. Kita kumpulin aja uang barengan.
Jadi sebenarnya dimanapun bisa sih, kalau mau. Iya. Tuh. Tapi standar ya, bukan skatepark yang full konkret gitu. Karena memang itu budgetnya gede banget. Cuma kalau misalkan ada lahan kosong, udah aja datengin teman-teman yang punya brand. Betul. Masih kumpulin gitu duitnya. Malah sebagian alat saya yang bikin sendiri juga. Tuh. Ya, Las gitu. Las, tuh. tongin. Ini jadi tetap harus kreatif. Apalagi anak sekarang mah sebenarnya lebih dipermudah gitu loh. Yang penting Sekarang lebih gampang. Sebenarnya brand lebih banyak sekarang. Bener. Tinggal komunikasi dengan yang punya lahan, komunikasi dengan brand. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap brand, terhadap yang punya tempat, udah selesai. Sebetulnya bisa itu semua. Jadi bukan menjadi satu alasan ya, bahwa di kota saya tidak ada skatepark. Enggak gitu. ada, Betul nggak? enggak ada. Ya. Ya, dulu juga kan ada campaign gitu, we need skatepark, tapi ya tetap aja bisa berjalan. Betul. Masih bisa, jadi nggak ada tuh, jangan nungguin aja sebenarnya. Ya, jangan menunggu. Jemput Jangan bola nungguin we-nya. aja, jemput aja, bikin dulu, nanti ketika punya linknya ke pemerintahan atau Ke pihak swasta dan pihak lain-lain swasta ya. dan lain-lain, kerjain lagi gitu. Betul. Bukan berarti yang ini harus ditinggalin, ya udah, jadi tambah banyak aja. Betul, betul sekali. Soalnya saya pernah dapat pertanyaan, apa ini gimana, akan ada skatepark dari pemerintah gitu, skatepark kamu gimana? Ya bagus dong, Betul. jadi lebih banyak kan, Iya. berarti si skateparknya gitu. Ya, jadi skateboarder juga lebih dipermudahkan, silakan ya. Ya, jadi Karena pilihan bentuk banyak. skate ya, betul. Bentuk skatepark juga kan nggak mungkin sama semua gitu. Oke, ini Ega, saya ada bikin beberapa pertanyaan lagi nih sebelum saya ini ada yang kemarin Ega kan sempet jalan-jalan ya, ada ke Amerika, ke Australia. Itu memang buat bermain skateboard atau Kalau yang di US tuh saya ada kerjaan dikit lah, kayak project dikit sama salah satu brand dari Bandung. Saya jadi semacam team manager untuk ngurusin skateboard sama bikin video dan segala macem. Terus ya itu kerjaannya 1 minggu, terus sisanya ya memang kebenaran saya sponsor dari brand papan sama wheel sama grip tape kan dari US. Nah akhirnya ya udah sekalian dibikin aja, bikin video. Sekalian ya. Karena ada project video buat si brandnya yang rilis bulan Desember. Wow, berarti bulan depan dong? Ya, videonya udah beres, tinggal launching. Montage video aja sih, cuma kayak 10 menit, tapi campuran isinya ada banyak rider di situ. Nice. Yang di Australia juga sama kemarin, ya nyambungin itu aja gitu. Ada satu spot yang ya saya pengen main tuh di situ dari dulu gitu. Dulu masih cedera, nggak kesampaian tuh main. Nah, akhirnya kemarin baru bisa main. Di Australia itu? Iya, soalnya si spotnya tuh legend. Oh ya? Spotnya legend, zaman dulu tuh si zaman dulu banget lah. Si spotnya tuh apa ya, kayak ledge gitu panjang. Iya. Tapi dari zaman dulu si pro-pro yang sekarang gede tuh, Paul Rodriguez siapa segala macam, masih kecil, masih ada spotnya. Cuma saya dapat info tuh dari lokal sana, si tempatnya udah dibeli, jadi spotnya akan hilang. Wow. Jadi saya mikirnya harus dapat satu line, at least beberapa trik, cuma buat history aja gitu. Saya pernah main di situ. Gitu. Terus tercapai? Tercapai. Luar biasa. Berarti saksikan nanti Desember launchingnya mau di mana nih? Kasih bocoran dong. Launchingnya masih di YouTube kayaknya, soalnya di YouTube. dari US kan, sebenarnya jadi di YouTube-nya mereka. Wow. Mungkin di The Barracks, mungkin di Treasure Magazine, nggak tahu sih. Kayak mereka yang ngurusin untuk masalah itu. Pantengin terus Instagramnya EGMP ya, nanti di info tuh. Ya jadi ya itu sekarang tuh tambah tua, tambah saya ngerasa oh ya ini become professional skateboarder itu baru sekarang saya. Karena kayak program mereka selalu punya program gitu, ada kesini kesana ketemu orang ini, nanti foto buat ini. Nah, itu tuh ada semua programnya. Kalau dulu nggak terlalu sih. Itu yang menurut Ega itu yang disebut dengan professional skateboarder. Iya. Untuk ya selain punya nama di papan ya sama misalkan kita dapat income dari situ, ya kita ngelakuin apa yang harus dilakuin sebagai skateboarder. Dan menjadi profesional aja gitu. Tapi kan nggak semua skateboarder melakukan seperti itu, tapi udah profesional. Ya ada mungkin ya. Nah itu saya beruntungnya saya ada di circle yang bagus. Si brandnya bagus, si merekanya beneran yang skater owner gitu. Jadi programnya bener, bikin video part, terus ada photo session, ada
cek spot, demo kayak gitu-gitu bagus sih. Oke, untuk saat ini Ega sponsor siapa aja kalau boleh tahu? Papan Red F dia dari Portland, terus Oke. Happy Wheels dari US sama Australia kalau nggak salah. Terus Grizzly Grip Tape dari Ya. US, Diamond Supply, Converse, ada topi dari Caps Lock. Ya. Terus apa Indonesia buat main fingerboard. Oh, banyak juga ya? Ya lumayan lah. Dapat duit semua itu? Watch buat jam tangan ya nggak semuanya. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Tapi ada lah ya. Ya cukup lah. Cukup lah ya. Cukup buat menunjang saya main skateboard gitu. Oke, tapi belum cukup untuk kehidupan kamu. So far hidup di Bandung cukup Pak. Oh ya? Oke. Tergantung kita ngeluarinnya aja kan ya. Ya. Oke. Tapi cukup. Cukup. Ya saya ngerasa hidup di skateboard ya. Tadi saya bilang ya sekarang saya ngerasa saya hidup di skateboard. Oke. Berarti apa yang sudah didapatkan menurut kamu itu sudah cukup bisa Cukup, menghidupi gitu. biaya kamu Ya cukup lah. untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Karena belum rumah tangga apa udah? Belum. OTW. 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 Tapi kalau udah rumah tangga beda lagi meren ya? Beda lagi. Nah, itu mah kurang berarti ya. Cukup aja sih. Cukup aja. Kecuali punya anak baru kurang. Nah, ya benar. Berarti menurut Ega bermain skateboard yang sudah memiliki sponsor udah dapat duit itu bisa dibilang sudah bisa mencukupi biaya hidup. Sudah harusnya sih. Harusnya ya. Harusnya sudah. Karena mungkin apa ya kayak cukup buat tiap-tiap orang beda ya. Iya benar. Ini cukup menurut saya, saya main skateboardnya segini, intensitas saya main skateboard tuh segini. Ya. Dengan gaji skateboard saya Ya. segitu, saya rasa saya cukup. Oke. Kayak gitu sih sebenarnya lebih Ya. ke situ. Benar. Betul. Benerin cukup. Ya cukup lah buat ke Australia gitu kan. Ya. Cukup. Ya. Ya kan jalan. Tapi dan manusia mah nggak pernah cukup ya. Ya itu makanya saya bilang. Ya. Cukup sampai mana siapa dulu nih? Kalau misalkan saya pengen punya mobil 3 ya nggak cukup atau Iya, gitu. benar. Iya. Kalau saya pengen jalan-jalan tiap bulan ya nggak cukup gitu. Iya, tapi kan kalau kita bandingkan lah, ya kita bilang bandingkan dengan pemain-pemain pro di luar gitu ya, yang gajinya wow bisa beli rumah besar, mobil sport dan lain-lain. Itu Di kita belum bisa sih. kenapa? Industrinya belum sebesar itu dan si skateboardingnya juga belum segede itu. Oke. Dan kita startnya dari minus kayaknya. Mereka tuh pas ini kalau saya pas saya udah segede pertama kali saya main skateboard, mereka udah start udah di 9 gitu levelnya. Betul, ya. Nah, kita tuh masih minus. Iya. Iya. Jadi masih panjang gitu kalau mau Masih ke banyak. sana. Tapi ada Udah kemungkinan. Udah mulai kayak mulai. Indra dengan televisi starnya gitu Ya. dia udah bisa worldwide. Iya benar. Sudah mulai sebenarnya. Tuh. Dengerin ya, jadi buat anak-anak muda nih yang lagi bingung mau pilih apa nih, olahraga atau apa. Nah, skateboard nih udah dibukain jalan tuh sama Ega. Sok main yang bener gitu karena kedepannya masa depannya tidak suram. Sekarang tidak suram. Tidak suram. Jalur atlet juga udah ada sekarang. Bener, ya. Sekolah dibayarin gitu Iya, kan. bener. Udah nggak sesuram dulu lah. Iya. Kalau dulu terlalu Setuju. underground. Berarti Ega untuk kayak event-event multi event ya yang diselenggarakan oleh pemerintah kemarin kan baru selesai itu ada Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi. Seneng nggak sih? Seneng, ada seneng ada enggaknya sih sebenarnya. Sisi lain ya seneng pemerintah menyediakan fasilitas yang bagus. Ya. Dari zaman dulu mah kita nggak punya Bener, skatepark susah. sebagus itu gitu. Kita ngotot-ngotot juga naon sih gitu ya. Ngotot pemerintah nggak lihat ya seneng gitu. Iya. Seneng aja gitu. Cuma ya gitu aja beda pride-nya sama pertandingan lokal memang kalau pertandingan seperti itu tuh. Oke. Tapi sah-sah aja kan? Iya sah-sah aja. Sah-sah aja. Ya, sama lah bagus. kalau di musik mungkin ada major label sama indie label. label Ya. sebenarnya kayak gitu. Ya benar. Jadi balik lagi ke kalian masing-masing. Sebenarnya ya seneng aja kayak ada tuh kemarin mikir, coba aja kita masih waktu muda, ini udah ada alatnya Ya, gitu, jadi benar. bisa progres lebih. Ya, benar. Tapi ya udah seneng aja ngeliatin anak-anak kecil pada jago gitu. Ya. Cuman mungkin untuk yang multi event mungkin ya rules-nya kalau bisa ya lebih ada pendekatan kepada komunitas ya, biar lebih jelas mungkin kan. Nah si skateboard tuh untungnya sekarang dipegangnya sama skater kan, jadinya nggak rancu gitu. Nggak rancu. sebenarnya. Waduh. Pindah aja gitu saya ke main skateboard. Nih kayaknya masa depan lebih cerah nih daripada. memang kalau menurut saya harus dipegangnya memang sama si komunitasnya itu sendiri, Pak. Ya. Kalau misalkan sesimpelnya aja tiba-tiba misalkan bikin event gitu, MC-nya bukan skater,
blunder. Benar. Nanti ngomongin trik, ini trik apa ya gitu. Iya. Walaupun misalkan jadi lucu kan jadi nggak keren juga. Iya, benar. Apa yang dia omongin nggak ngerti gitu. Iya. Apa kalau misalkan si skaternya ngetrik, si MC-nya nggak ngerti juga ngomong apa kan? Iya. Jadi sesimpel itu aja. MC juga ada harus skater gitu. Benar. Dan MC juga harus dihargai, itu harus dibayar mahal ya. Harus tuh. Iya, itu susah itu belajarnya, itu nggak ada di sekolahan. Nggak ada. Iya, benar tuh, dengerin. Ilmu komunikasinya nggak ada tuh ngomongin trik. Tuh, buat yang bikin event, baik balik yang underground maupun yang multi event, MC. harus itu catat itu ya, MC, juri itu. Wah. MC, juri, gitu, pertanggung jawabannya. Benar, kan? jangan MC kawinan dipanggil ya, kusut atuh. Dan di luar negeri juga kan sama seperti itu ya. Sama. MC-nya pro malah. Ya. Dan ada yang oke, terserah lu mau ikut Olimpiade sok mangga, gua mangga kan ada kan ya. Ada banyak. Benar. Banyak genre, jadi tinggal dipilih aja sih sebenarnya. Semua sah-sah aja. Pada ujungnya semua sama main skateboard. Benar. Pada ujungnya sama, skateboard hanyalah papan yang dikasih ke roda. Jadi nyari kesenangan, nyari keringat. Oh ya, Ega tuh salah satu skateboarder yang pernah join atau pernah nonton atau apa di Tampa ya? Salah satu ya mungkin ya untuk di Indonesia ya? Pertama kali mungkin? Iya. Dulu tuh harusnya saya ikutan sebenarnya, cuma gara-gara... Itu tahun berapa? 2016. Wow, 2016. Berarti 16 tahun setelah kamu main ya? Iya. Ya, 16 tahun. Ya. Sekitar 16 tahun. Wow, kenapa kok bisa gitu dan kenapa sih pengen banget gitu Tampa? Mungkin untuk para skateboarder udah tahu ya kompetisi yang dibikin sama Tampa itu bukan event abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Iya, soalnya si skatepark kan udah lama, dia tuh udah berapa sekarang berarti 23 atau 24 tahun lah. Dari zaman dulu tuh semua orang tuh datang dari mana-mana gitu, dan si yang tua-tuanya juga datang Ke event Tampa itu? Sampai ada salah satu yang legend si skaternya, Eric Coston tuh bilang, mungkin nanti saya umur 40 atau 50 katanya. Dulu saya masih ingat, saya akan tetap ikut pertandingan tapi cuma di Tampa gitu. Wow. Karena vibe-nya tuh kayak nongkrong sebenarnya. Oke. Itu yang membedakan Tampa dengan SLS dan lain-lain. Ya. Makanya saya pengen ke sana. Terus dulu tuh kalau mau pertandingan lokal nih sama anak-anak tuh dulu zaman-zaman masih VCD. Nah, nontonnya tuh pertandingan di Tampa. Jadi kayak Oke. core memorinya di sana. Wah, seneng ya vibe-nya gitu. Orang-orang pada ya ternyata emang bener pas ke sana emang seperti yang dipikirin dulu. Oke. Pas nyampe ke sana ya emang bener, emang nongkrong aja homies gitu. Semuanya, si MC-nya skater, si orang-orang yang kerjanya semua skater aja. Oke. Jadi memang dibikin enjoy. Jadi bikin fun aja gitu. Oke. Nggak terlalu yang kayak pertandingannya atlet apa enggak, memang fun aja. Oke. Tawa-tawa gitu, terus yang umur 60 juga ada ikutan, terus cuma tawa-tawa main gitu. Oke. Nah, terus Ega bisa dapat invitation itu gimana ceritanya? Apakah sah-sah aja gua pokoknya dari sana terus daftar gitu? Enggak, harus apply dulu, kayak ngirimin video segala macam. Kalau biasanya dari brand juga dikasih sih, dari misalkan kalau ada yang dari sponsornya dari luar tuh dikasih kayak surat rekomendasi lah, ini rider saya. Udah layak profesional ya. Oke. Nah, kemarin tuh dari salah satu inilah sponsor saya dulu. Akhirnya ngobrol langsung sama si ownernya, terus saya coba kirim video kamu dulu apa segala macam, saya kirim video. Sebenarnya udah didaftarin aja. Kayaknya saya doang deh. Iya. Di sana di profile si Tampa Pro ada statusnya profesional. Wow. Saya doang. Mantap tuh. Tapi belum pernah ikut pertandingan karena pas udah mau ikut pertandingan cedera lutut kan. Oke. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi datang ke sana masih di perban cuma nonton aja gitu. Oke. Jadinya ya nongkrong aja. Tapi kalau Ega mau ikut lagi masih bisa? Masih bisa. Berapapun umurnya gitu? Nggak masalah itu. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Tapi mereka ada rules-nya nggak sih? Mau ikut ke sana? Nggak, maksudnya kayak under 15 bla 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 gitu? Nggak ada. Nggak ada? Pro aja, status pro. Jadi ada dua tuh eventnya. Yang satu Tampa M, amatir. Yang kemarin tuh baru. Satu lagi Tampa Pro. Nah, yang mau masuk ke amatir tuh bisa dari rekomendasi atau ngikutin dulu tuh seriesnya. DMM namanya. Ada yang di Jepang kemarin, di LA. Terus New York kalau nggak salah. Nah, yang juara, yang masuk finalnya udah pasti masuk ke Tampa M. Nah, kalau masuk Tampa M dulu tuh belum tentu bisa masuk ke pro. Berarti Ega waktu itu masuk ke pro. Berarti untuk di Asia ada mungkin ya? Udah pernah? Firdaus Firdaus Rahman.
Firdaus Rahmat tuh dari Singapura. Singapura. Dia udah ikutan lah. Oke. Nah, pas saya di sana ketemu Firdaus lagi main. Oke. Tapi Firdaus kayaknya masih main apa enggak sekarang? Kayaknya udah enggak ya? Udah mulai nggak kelihatan sih kayaknya, mulai sibuk. Oke. Iya. Wow. Firdaus, terus siapa lagi ya? Firdaus aja sih kalau nggak salah. Tuh, jadi buat para skateboarder Indonesia ya, sok skillnya diasah lagi, bikin video, ya nggak usah durasi panjang lebar, sekedeng we seetik. Tuh, jadi tadi udah kasih tahu tuh cara-cara untuk apply ke Tampa. Coba aja dulu walaupun nggak punya sponsor dari luar negeri ya. Usaha, nu penting mah ikhtiar lah, muncul orang Sundanya. Udah nggak salah, bener nggak? Ya nggak salah. Gitu, jadi punya satu kebanggaan lah. Gitu. Selain yang tadi juga Ega sempet ke tempat spot yang legend ya. Anjir, eta pol pisan gitu. Spot legend. Enggak, kita ngobrol lagi hobi kamu yang satu lagi yang anjrit. Dan ini ya? Ini. Iya. Sebenarnya dari dulu juga ngeband sih, cuma dari ya dulu? belum seserius sekarang lah. Sekarang juga nggak terlalu serius amat, cuma kayak nggak terlalu dipikirin dulu, cuma ngeband karena zaman SMA kali ya. Ngeband lah gitu, studio, manggung gitu, biasa aja. Kalau sekarang lebih dipikirin kayak materi album, terus klipnya, terus planning tour apa segala macam, lebih dipikirin gitu aja sih. Dari skateboard menginspirasi musik atau Pasti. musik menginspirasi? Dari skateboard. Oh ya? Karena zaman dulu tahun 2000 tuh kan saya nonton video 411 Ya. video 411 kan. Nah si soundtracknya tuh memang dari beat, dari nuansa musiknya teh bikin kita semangat main skate. Oke. Kalau dulu nggak tahu kan apa genrenya gitu. Ternyata setelah ditilik-tilik indie rock dulu, ada yang rock. Akhirnya ya sekarang baru kerasa nih, kayaknya pengen bikin band yang kayak gitu. Oke. Akhirnya bikinlah band yang kayak gitu. Keren juga kamu ya, bisa main gitar, bisa nyanyi. Ya lumayan lah, pas-pasan Itu lah. memang bakat atau bakat kabutu atau Bakat kepaksa. bakat Karena kepaksa? emang dulu nyanyi itu harusnya bukan saya. Oh. Ada anak skateboard juga harusnya dia yang nyanyi. Karena dia sibuk kerja ke Jakarta gitu, terus akhirnya ini gimana nih teh udah mau recording gitu. Dulu kan ya udahlah, saya nyanyi gitu. Terus pasti dengerin nggak jelek-jelek amat gitu. Ya udah terusin sampai sekarang. Karena multi talent film aja. Enggak, kalau saya prinsipnya push to the limit aja. Oke. Kalau memang mentok terus emang nggak jelek-jelek banget ya udah terusin aja, lama-lama juga keasah gitu. Benar. Sama lah kayak pisau ya. Biasa we, amun tumpul mah ada koget seket, tajem. Nah, lama-lama juga tajam. Ya. Walaupun udah karatan, lama-lama Benar. jadi mengkilap lagi. Udah ngeluarin album nggak? Udah, album pertama Desember 2019. Oke. Iya, terus nanti album baru kayaknya. Tadinya rencananya tahun ini album kedua, tapi kayaknya diundur tahun depan. Oke. Terus gimana cara membagi hobi kamu, musik dan skateboard? Sebenarnya Apa pemain musiknya juga pemain skateboard oke? iya memang kebenaran. Semuanya? Semuanya. Wow. Ada Ajar, ada Mario, Ya. terus Diki, Ilham, dulu pada main semuanya. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin ngebagi waktu sih, kalau saya tipikalnya kayak moodnya lagi bikin lagu, ya bikin. Oh cerah, mood main skateboard. Jadi nggak terlalu yang di plan. Ini besok harus bikin lagu, ini nggak sih, nggak gitu. Sejalan we gitu. Oke. Soalnya saya yakin karya yang dipaksain pasti hasilnya kurang maksimal. Oke. Jadi tetap we berkarya aja terus ya. Karya terus Ya. aja ya, jalan aja udah gitu. Keep doing what you doing. Nah, Do what you love. bener. Mantap ini obrolannya. Jadi ya udah, akhirnya ya sekarang udah berjalan berapa tahun? 3 kayaknya. 3 tahun untuk band. Kepotong pandemi kemarin kan. Gitu. Mantap juga. Terus ada project apa lagi nih? Project buat si skateboard nih. Skateboard sama musik. Kalau si musik sih kayaknya mau tour nanti tahun depan. Oke. Mau beresin album terus kita ada tour ke Australia. Untuk si musiknya. Untuk si musiknya. Tuh, keren sih musik mah. Harus didengerin. Wah banget. Saya waktu itu nonton kamu sekali. Pertama kalinya nonton. Oh iya ya. Anjir, iya yang di acaranya si Gatot ya, Rosemary. Anjir, ini ternyata ya Ega MP musiknya enak emang. Easy listener aja, saya emang nggak yang Enak, chord yang susah gitu. Dan emang nggak bisa main musik juga. Dulu sempat belajar gitar sama Akeo. Bentar, cuma 2 Sama minggu. si Inhin ya? Heeh.
disuruh ngapalin bikin not balok segala macem juga pusing, Pap. Kayak aduh ini gimana, Kyo? Ya udahlah kamu mah kayaknya tipikalnya bukan yang gitu. Ya udah, sebisa-bisanya aja. Cuma asal tahu nada gitu, terus ini enak nih kayaknya yang gini gitu. Udah jalan, sisanya mah ya sama gitu-gitu aja, Pak. Oke, jadi tahun depan kamu mau tour? Tahun depan tour. Berarti tour udah pasti dong bawa skateboard juga dong? Pasti harus, karena kebenaran anak-anak skateboard semua ya udah disambil. Wih, keren. Sambil main skateboard. Terus apa lagi? Berarti nikah dulu dong? Ya. Apa tour dulu nih? Tour dulu kayaknya. Udah ketahuan. Tour dulu, nanti nikah. Nikah tahun depan summer kayaknya. Oke. Summer tahun depan. Tour dulu, nikah. Baru nikah. Terus di skateboard apa nih? Di skateboard ya masih bikin video ini aja, video skate aja. Wajib nggak sih sebenarnya si anak skateboard tuh harus kan kalau ini fatwa hukumnya wajib. Wajib. Ya kayak pemain band gitu ya. Kayaknya kalau nggak punya album, yang saya dengar nih dari musisi, kalau nggak punya album kayaknya bukan pemain band deh. Nah, kalau pemain skateboard wajib nggak sih punya video gitu? Ya tergantung ya, kalau misalkan saya nggak mau bikin video, saya cuma mau main aja, ya nggak usah. Oke. Kalau misalkan udah ke branding nih, misalkan saya udah disponsorin, dibikinin papan front model gitu, masa nggak bikin video partnya? Oke. Ya mau nggak mau harus bikin gitu. Dan emang saya suka gitu. Kalau seniman mah dia udah ngegambar, masa nggak pameran? Nggak pameran gitu, nggak exhibition gitu. Oke. Ya. Ya terserah, terlepas nanti dihina atau masa gini-gini doang ya terserah. Yang penting kamu sudah berkarya ya? Saya sudah berkarya gitu. Ya, benar. Jadi nggak mikirin jauh-jauh kemana-mana gitu. Yang penting saya berkarya ya gitu. Papannya ini nggak? Ini yang pertama, ini yang kedua. Dari brand yang ini ya. Sebelumnya ada dari brand juga. Dari brand lokal ada juga? Ada dulu Too Close tahun. Too Close. Pas umur saya 22 dibikin papan. Wow. Signatur. Terus ya ini yang ngerasa beneran. Emang di-appreciate-nya sama. Terus kalau yang itu yang numpuk-numpuk itu papan? Stok? Stok aja buat main. Mantap. Pakai ukuran berapa sih? 8 sih. Lebih enak? Pas aja. Oke. Sebenarnya lebih ringan pakai papan 7,8 gitu, ngeflip enak. Cuma 8 cukup sih kayaknya. Oke. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh 825, 85 kan berat, hebat. Anak kecil. Iya. Beda zaman. Benar. Kalau anak zaman dulu kecil, Pak. Iya. 7,5. Nah, saya di tengah aja lah, udah 8. Iya. Nggak, ada yang mau disampaikan nggak sama buat skateboarder sekarang gitu loh, yang tadi kita udah bilang bahwa mereka tuh udah enak gitu loh. Apa sih yang harus sebenarnya, mungkin mereka juga nggak tahu arah, nggak tahu gimana gitu kan, untuk ini ada ini aja bilang. Sebenarnya sih kompleksnya kalau di komunitasnya selalu ya. Ya pastilah itu mah. Dimanapun pasti ada ya. Ya tapi mostly di komunitas pasti gitu, saling ngomongin satu sama lain. Ya. Gitu. Itu yang harus dijaga kayaknya. Oke. Satu itu kayak udahlah nggak usah mikirin orang lain. Bener. Apa yang orang lakuin gitu. Iya. Fokus aja ke sendiri gitu, terus fokus main, terus ngasah si skillnya supaya nanti nabung buat masa depan gitu. Nah, tuh dengerin. Terus kalau buat si skater ya jaga si skateboardingnya biar tetap eksklusif. Eksklusif ya. Oke. Karena memang seharusnya seperti itu. Seharusnya. Saya, ya. Iya. Tapi kan zaman udah kayak gini, Gak? Gimana tuh? Bisa nggak apa-apa. Kayak banyak kan. Kayak misalkan datang brand dari luar nih yang bukan dari skateboard. Iya. Mau masuk skateboard gitu, nggak apa-apa, sah-sah aja. Iya. Cuma kita yang nuntun gitu. Gini nih cara brandingnya, gini cara masuk ke komunitasnya, ini yang harus dilakuin, gini supportnya. Jadi semuanya sejalan. Udah biar saling menguntungkan gitu. Jadi nanti nggak yang si brandnya aja yang untung gitu, dapat kerennya, tapi si skaternya jadi kelihatan nggak bagus, si skateboardingnya jadi nggak bagus. Dibawa aja. Kalau menurut saya seperti itu. Betul. Karena dulu juga waktu rame-ramenya surf industry support juga seperti itu ya. Iya. Mereka mau gitu ya. Mereka mau support kan, ya mereka brand surfing. Iya. Ya kita yang bawa kan. Iya, benar. Yang bikin program dulu ada tuh zaman-zaman saya masih kecil, Quicksilver Bus Tour. Dia tour ke kota-kota, main skate, bikin video kan bagus. Betul. Ya artinya kita yang harus bawa kan. Si skaternya yang harus tahu. Kita juga si skaternya jangan cuma nerima duitnya aja gitu. Udah aja lepas tangan. Terserah gitu. Mau disuruh foto lagi ngapain, foto kan enggak kan? Iya. Jadi tetap harus bagus gitu. Nah paling itu aja sih biasanya yang miss-nya tuh.
Di beberapa skater tuh kalau disponsorin sama brand tuh dia yang nggak ngurusin gitu, nggak ngebantuin, cuma diam aja. Ya, benar. Alhasil ya skateboardingnya jadi nggak keren. Benar. Jadi kelihatannya kayak cheesy aja, kayak terlalu jualan misalnya. Iya. Dan akhirnya malah industri juga malah nggak jalan akhirnya. Iya, akhirnya ya udah jadi karena si komunitasnya jadi kelihatan nggak bagus, si industri yang lainnya juga nggak jalan, jadinya ya udah berantakan. Benar banget. Makanya kita yang harus ngejaga itu gitu. Oke. Mantap. Ada lagi Ega yang mau disampaikan? Cukup. Oke. Keep skating. Nah, Keep itu skating, keep it fun. mantap. Oke, jadi buat Noisemaker, terima kasih ya udah nonton terus. Terima kasih Ega, sehat Terima selalu kasih, Bapak. ya. Terus untuk operasinya juga semoga berjalan lancar dengan ya. lancar. Amin. Sama tahun depan untuk tour dan Ya. pernikahannya. Jangan lupa. Jangan lupa. Kasih tahu dong. Pasti dong. Ya. Party. Oke, saya Yopi dan Saya GP. oke, keep talking the noise, stay safe and peace.